Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, orang tua kita Abah Haji Rafiq, doa beliau yang menggetarkan, penuh kesungguhan sampai serak suara beliau, semoga menjadi tanda diijabah oleh Allah Ta'ala. Amin. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ustadz Wasi'an, Ustadz Suradi, namanya masih katrok semua. Selanjutnya yang saya hormati para kiai, para asatidz yang banyak sekali hadir di sini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya. Sesepuh kita, orang-orang tua kita, baik dari lingkungan Masjid Baitul Hamdi, lingkungan Masjid Baitul Musyarrafah, maupun juga dari lingkungan Musholla Al-Qanaah. Selanjutnya yang saya hormati, ada sahabat saya di situ, Ustadz Surahman, pendekar PSHT. Ini luar biasa ya Pak, badannya gagah. Selanjutnya yang saya hormati Pak Yadi beserta keluarga besar, khususnya Ibu Hajah Tugianti. Nek Tugianti lahir dina Sabtu Legi, makanya Tugianti, artinya tinggal hiasannya saja. Ibu Hajah Tugianti beserta anak dan keluarga besar. Kami yang datang ke sini menyatakan turut berduka cita dan ikut berbelasungkawa atas wafatnya Bapak Insinyur Haji Edi Sunyoto bin Harjo Sujono. Kita doakan almarhum semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah hapuskan segala kesalahannya, Allah lipat gandakan pahala amal kebaikannya, saat ini diluaskan di kuburnya, dan di akhiratnya nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah, kekal abadi selama-lamanya. Allahumma amin. Selanjutnya yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ta'ziah. Bapak Ibu apa kabar, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini minta izin saya menyampaikan tausiah, walaupun di tengah masa new normal pandemi COVID-19, walaupun ceramahnya nggak panjang-panjang, ya 30 menit lebih dikit lah. Kalau kurang kedikitan ya Pak, jauh-jauh dari Sukarame. Walaupun saya ingin sampaikan,
telah menganjurkan protokol kesehatan. Misalnya cuci tangan, pakai hand sanitizer, physical distancing, jaga jarak. Walaupun tak sepenuhnya bisa kita ikuti, pakai masker dan sebagainya. Himbauan itu menurut perspektif medis bagus. Walaupun yang perlu saya ingatkan, yang paling penting itu menjaga daya tahan tubuh. Karena dokter itu Pak sudah pakai APD yang lengkap, udah kayak astronot, masih kena corona. Iya kan Pak ya? Walaupun udah bungkus pakai helm kayak mau terbang ke ruang angkasa, kena juga sama corona. Makanya kalau kata dokter, penyebab utamanya imunitas, daya tahan tubuh. Makanya saya sebagai mubaligh tetap menganjurkan apa yang dianjurkan pemerintah itu bagus. Tapi kalau kata pakar medis, yang paling penting daya tahan tubuh. Itu yang paling penting. Jaga imunitas tubuh kita. Karena bapak-bapak juga pakai masker bagus, tapi jangan dipantang terus. Nanti bawa jigong. Nanti keracunan jigong dewek lagi ya. Karena begini Pak, kita ini butuh sirkulasi oksigen. Saya mau saja ceramah pakai masker, cuman enggak. Kalau ceramah sambil pakai masker itu, kita butuh sirkulasi oksigen. Maka banyak pesepeda meninggal gara-gara bersepeda. Sebab utamanya mengapa mungkin pakai masker, supaya oksigen ke otaknya kurang. Makanya kita harus pintar-pintar, kadang naik kadang turun, silakan. Nah, imunitas daya tahan tubuh kita itu ditentukan oleh pikiran dan hati kita. Makanya kalau kata dokter di Jawa Timur yang sering ceramah juga, penyebab penyakit bukan makanan. Mulai sekarang jangan banyak pantangan. Tapi penyebab penyakit adalah pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Betul nggak kira-kira? Makanya bapak-bapak yang banyak kreditan cepat mati biasanya, atau minimal penyakitan. Damaikan hati, tenangkan pikiran. Mudah-mudahan kita yang berkumpul malam ini diselamatkan dari wabah corona. Allahumma amin. Ada sumbang saran tapi Pak, katanya pencegah corona itu corona juga. Corona, kopi, rokok, nasi. Makanya banyak minum kopi, banyak ngerokok, sama makan nasi. Mudah-mudahan jauh dari corona. Allahumma amin. Makanya saya bingung lah, ngapalah di buku serokok itu ada tulisan rokok dapat menyebabkan serangan jantung. Padahal yang kena serangan jantung rata-rata nggak ngudut itu, nggak ngerokok. Tapi benar tulisan rokok dapat menyebabkan serangan jantung. Ternyata yang menyebabkan serangan jantung itu rokok yang dapat. Tapi kalau rokok yang beli enggak. Makanya bapak-bapak jangan biasa minta sama temennya, nanti kena serangan jantung. Baik bapak-bapak, silakan sekarang sambil mendengarkan tausiah, sambil ngudut silakan. Kuenya dimakan, airnya diminum. Mudah-mudahan sekali lagi kita dijauhkan dari wabah penyakit. Allahumma amin. Baik, pada kesempatan kali ini kita berduka mendoakan Bapak Insinyur Haji Edi Sunyoto. Berarti di lingkungan kita ya Pak, ada dua guru besar meninggal ya. Karena beliau mantan Korwil PSHT Provinsi Lampung ya. Kemudian kemarin sahabat saya Bapak Kiai Haji Tubagus Sudrajat, mantan Ketua Paku Banten Kota Bandar Lampung juga meninggal. Ada anaknya nggak di sini? Anaknya Tubagus Sudrajat ya. Saya ingin menyampaikan bela sungkawa dan kemarin tidak sempat hadir. Tapi mudah-mudahan beliau juga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, pertama yang hendak saya sampaikan, orang mati itu memerlukan hadiah dari kita yang masih hidup. Apa hadiah terbaik buat orang mati? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ad-du'a wa shadaqatu hadiyatan ilal mauta. Doa
dan sedekah adalah hadiah buat orang mati. Makanya kalau kita takziah begini dapat besek, kan itu sedekah. Biasanya kue di piring kalau belum habis masukin besek. Silakan Pak, dihabisin nggak apa-apa, bolunya, nggak usah sungkan. Karena diniatkan sedekah. Jadi suruh bawa pulang semua, habis-habisin buat sedekah. Karena hadiah terbaik yang diterima orang mati itu adalah doa dan sedekah. Kita masuk ke dalil dulu, karena belakangan ini Pak banyak orang ngomong di media sosial, Facebook misalnya, makan minum tempat orang mati haram. Berani amat ngomongnya ya. Tentu nggak ngomong depan kita ya Pak ya, ngomongnya di Facebook, di YouTube, di WhatsApp. Ya banyak juga anak-anak kita terpengaruh. Cobalah kita lihat yang mondok, anak-anak Indonesia itu paling banter 30%. Selebihnya kan nggak mondok, sekolah SD, SMP, SMA, unilah, dapat ilmu kayak gitu udah kayak pasah bener dia. Berhenti tahlilan, berhenti besekan. Kita mengendalil dulu. Khawatir nanti generasi kita nggak mau lagi meyasinkan orang tuanya, nggak mau lagi tahlilan. Jadi diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang laki-laki mendatangi Nabi. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, inna ummi qad uftulitat nafsaha, sesungguhnya ibuku mati. Terkait ibunya, walam tulus, kemarin waktu mati enggak wasiat apa-apa, enggak ada pesannya nyuruh sedekah, nyuruh ini itu dan sebagainya, enggak ada. Wa aqulluha law takalamat tasaddaqat, tapi aku punya pikiran ya Rasul, seandainya ibuku masih bisa ngomong, mungkin dia ingin sedekah. Jawab Nabi, na'am, ya, tasaddaq anha, sedekahlah atas nama ibumu, walaupun nggak ada pesan, walaupun tidak ada wasiat. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1338, Sahih Muslim nomor hadis 1004, Sahih muttafaqun alaih, Sahih kelas 1. Yang bertanya siapa Pak? Yang anna rajulan ini, yang bertanya ini namanya Sa'ad bin Ubadah. Lalu dia tanya lanjutan sama Nabi, ayu sadaqati afdol ya Rasul, apa sedekah yang utama? Jawab Nabi, saqyul ma, bagikan air minum. Makanya enggak kata air minum keluarkan. Ini Ibu Hajat Tugianti sudah mengeluarkan grade minum. Kalau enggak kebeli grade Bapak Ibu, air sumur nimba, rebus, hidangkan. Ustaz, gasnya lagi habis, ya sudah air sumurnya enggak usah direbus, langsung tuangkan ke gelas, bagikan. Tapi jangan ngomong-ngomong. Kalau ngomong-ngomong banyak yang nggak mau minum, takut anyang-anyangan. Tapi yang namanya sedekah nggak akan jadi penyakit. Ya bahasa Sa'ad bin Ubadah, ya sanggup Rasul kalau cuma air minum mah. Lebih dari air minum apa Pak? It'amu ta'am, hidangkan makanan. Cuman kalau ngidang itu yang makan cuman kita Pak. Makanya daripada ngidang bungkus aja. Maka bahasa Arabnya besek. Bahasa Arabnya. Karena anak-anak itu pinter. Kalau yang takziah tempat orang Lampung, anak-anak bapaknya pulang udah tidur. Coba kalau takziah tempat orang Jawa apa Jasek, anak-anak nunggu di rumah. Begitu bapaknya masuk, Pak, beseknya mana? Nungguin besek. Itulah berkahnya. Makanya orang Lampung sekarang Pak ikut ngebesek juga. Orang Ogan Semende, orang kampung saya dulu Pak ngidang, sekarang ngebesek. Kan jelas dalam kitab Sahih Muslim, istrinya Ja'far, suaminya meninggal, nyembelih kambing. Nabi dan para sahabat dipanggil ke rumahnya. Kalau haram, Nabi sudah haramkan itu. Kalau dilarang,
Nah, saya ingin luruskan duduk soalnya. Yang diharamkan itu begini, orang nggak mampu maksa gara-gara besekan ngutang ke rentenir, gara-gara besekan rumah kegade. Kalau kata orang tua zaman dahulu, besar pasak daripada tiang. Kalau kata orang Jaseng apa, biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kue putu buatan Cek Gaya, awak buntu banyak gaya. Nah itu yang jangan. Tapi kan ada antisipasinya. Ada. Apa antisipasinya? Itulah gunanya ada rukun kematian. Itu gunanya. Makanya bapak-bapak kalau ditarik sumbangan rukun kematian, nyetor geng. Ini nyetornya susah, yang keliling udah pegel kakinya. Ketiban nyetor malah marah. Saya ini nyetor terus tapi nggak pernah dapat giliran. Allahu Akbar. Minta sama malaikat Israel, minta sama Allah. Itulah gunanya. Nggak cukup cuman di rukun kematian, ada sumbangan. Kalau cara di kampung saya Pak, nyumbang itu ya pakai baskom isi beras, mie kuning, gula, ayam potong, menggalai apel di kampung saya. Ayam kampung, bapak saya meninggal penuh kandang ayam. Makanya pas 100 hari bapak saya, itu beras 2 kintal itu masih utuh, saking banyaknya beras itu. Orang pada nyumbang. Nah, kalau di kita ini di kota ini nggak biasa lagi pakai gituan, pakai amplop isi duit. Cuman jangan 5.000 gedikitan. Kita masih sekilit Pak, diundang orang hajatan. Orang hajatan kan lagi senang-senang. Diundang orang hajatan nyumbang 200.000, 300.000, paling kecil bocah. Ketiban orang meninggal nyumbang 5.000. Begitu malam ke-7 ngarep bawa besek. Karena yang datang banyak, beseknya kurang, ngedumel. Awas malam ke-40 nggak datang lagi saya. Kata malaikat malu-maluin, nyumbang cuma 5.000 ngarep bawa besek. Itu salah, tidak proporsional. Selain ada sumbangan tetangga, orang-orang dermawan, tambah lagi ketiga, sumbangan pemerintah kota. 1 juta untuk satu musibah kematian. Mengapa ada alokasi dana 1 juta itu? Tujuannya kalau yang meninggal orang nggak mampu, tidak maksa, sekedarnya jadilah. Kalau memang nggak mampu, sudahlah beli grand, tambahkan gorengan. Ustaz yang datang sepi, berarti nggak ikhlas yang lainnya. Ya sudah, doa yang ikhlas-ikhlas saja yang diijabah. Apalagi sekali lagi kita ini enak kalau tinggal di lingkungan orang Jawa, lingkungan orang Jaseng, Pak, guyup rukun, saling membantu, nggak akan ada orang yang kelaparan. Betul nggak kira-kira? Karena kita sudah biasa yang namanya guyup bersama, makan nggak makan yang penting kumpul, senang bersama, berduka pun bersama. Nah kemudian yang berikutnya, kalau yang meninggal itu orang mampu, silahkan dia mengeluarkan lebih. Khalifah Umar bin Khattab wasiat, nanti kalau aku mati, ini udah ngomong orang yang sudah mau mati, nanti kalau aku mati kata Umar, sedekahlah makanan selama 3 hari. Itu dihidangkan, bukan besek. Sedekah makanan selama 3 hari. Makanya waktu makanan dihidangkan, sahabat sungkan makan. Mengapa? Karena sedih Khalifah meninggal dunia, wafat. Maka diingatkan oleh Abbas bahwasanya dulu Rasul wafat, kita makan minum. Khalifah Umar wafat, kita makan minum. Khalifah Abu Bakar wafat, kita makan minum. Sekarang makan minum, maka sahabat mulai makan minum. Karena mengapa? Umar melakukannya karena keluarganya mampu. Makanya ada wasiat, ada pesannya. Saya pernah ceramah di Pahoman, mantan bupati yang meninggal. Berarti kaya kan? Semua yang takziah itu Pak dikasih Yasin Majmu' Syarif terjemah yang tebal. Bungkusnya juga mahal. Dikasih besek double. Biasanya yang mimpin tahil aja yang double. Kemudian dikasih sarung, bapak-bapaknya hadiah, sajadah, ibu-ibu dikasih telepon sama kerudung. Begitu pulang semua yang takziah diamplopin. Allahu Akbar. Saya langsung ngebatin kalau yang takziah saja diamplopin, apalagi saya yang ceramah ini. Iya juga ya Pak, karena dia mampu, ya tidak jadi masalah, mantan bupati. Artinya atas dasar kelonggaran. Makanya Umar berkata, ini perkataan Umar lagi nih, habis berwasiat suruh sedekah makanan kalau beliau wafat, beliau berkata, as-shadaqatu ba'da dafni, sedekah yang dikeluarkan setelah pemakaman akan bertahan pahalanya 3 hari. Sedekah pada hari ketiga pahalanya sampai 7 hari buat ahli kubur.
Sedekah pada hari ke-7 bertahan sampai 25 hari. Teman sayang kita ini di Indonesia nggak biasa salawean sih ya. Sedekah pada hari ke-25 akan bertahan sampai 40 hari. Sedekah pada hari ke-40 akan bertahan di kubur untuk si ahli kubur sampai 100 hari. Sedekah pada hari ke-100 akan bertahan sampai setahun. Sedekah pada ke-setahunnya nohol bahasa kitanya akan bertahan sampai 1000 hari alias 3 tahun. Ini perkataan Umar bin Khattab dikutip oleh Imam Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa. Nggak ada dalam kitab agama lain. Ini dalam Islam. Makanya saya bingung lah orang yang suka bid'ah itu Pak. Dikit-dikit ngomong haram itu. Bahkan kebudayaan orang Lampung ya, kalau Ombai ninggal, Bakas ninggal, Nyai, Sidi, Siti, apalagi Oma, Opa, kakek, nenek meninggal, mereka nyembelih kebo zaman dahulu. Memang kebonya sudah disiapkan, dipelihara. Yang nggak boleh tadi yang sampai belelang-belelang itu yang nggak boleh. Dulu Nabi nyembelih seekor kambing. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza syata idza dabaha syata, ketika beliau menyembelih seekor kambing, fayaqul, beliau berkata, fa'arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Beliau menyembelih seekor kambing, diniatkan pahalanya untuk atas nama Khadijah, dibagikan kepada kerabat dan temannya Khadijah sebagai tanda bukti dengan istri beliau. Beliau bersedekah sampai Aisyah cemburu dengan apa yang dilakukan oleh Nabi dalam kitab Sahih Muslim. Jadi saya coba sederhanakan, sedekah yang kita keluarkan dengan ikhlas untuk orang yang wafat meninggal dunia, hukumnya bisa menolong dan sangat bermanfaat buat orang yang wafat meninggal dunia. Insya Allah kita istiqomah mengamalkan. Insya Allah. Baik, sekarang yang berikutnya, saya ditanya, Ustaz, kenapa sih mesti Yasin yang dibaca buat orang mati? Tak ajarin cara jawabnya ya Pak. Baca Yasin buat orang mati ini bukan perintah kiai, bukan perintah ustaz, bukan perintah guru ngaji. Tapi membaca Yasin buat orang mati ini perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang nentang Nabi, kalau orang membid'ahkan Yasinan, berarti dia membid'ahkan Nabi. Nabi bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian. Ibnu Majah nomor hadis 1448, Abu Daud 3121, Musnad Imam Ahmad nomor urut hadis 19427, dan disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafidh Ibnu Hibban tanpa keraguan. Dalilnya jelas, fatwanya juga jelas, dan hadisnya sudah disahihkan. Walaupun saya nggak biasa kaku, bagi kita yang demen baca Yasin buat orang mati, mantap saja, ini dalil dan ini fatwanya. Tapi bagi yang nggak mau baca Yasin buat orang mati, ya nggak apa-apa, memang nggak wajib. Ini kita jangan saling menyalahkan. Ada tetangga nggak mau Yasinan Pak, nggak usah dikucilkan, ya saudara muslim kita juga kok. Ya udah, dia nggak yakin, mengapa dia mengamalkan kalau dia nggak yakin? Kita biasakan menjadi muslim yang moderat. Tapi mbok yau yang nggak suka Yasinan, jangan membid'ahkan kami yang suka Yasinan. Oke, jalan masing-masing saja. Saya ambil logika saja, kayak kita hidup bertetangga. Kalau kita hidup bertetangga, kita ngurus rumah tangga kita sendiri, itu hak kita. Ngotot juga boleh, ngebela rumah tangga. Tapi jangan ngopeni rumah tangga orang, bahaya. Makanya ada pepatah orang pasaran, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Ya kira-kira setuju nggak kira-kira? Oh, kena bacok, kena macam-macam. Nah ini kan logika hidup sebetulnya, dan itu masuk akal. Hidup ini enak betul, orang punya amal ya terserah dia. Makanya saya nggak open Pak. Yang mau pakai cadar, yang cadar silahkan. Mau di mazhab Syafi'i juga diwajibkan. Yang nggak mau pakai cadar, yang nggak apa-apa, memang nggak wajib menurut jumhur ulama. Yang bahaya itu bukan yang cadaran, yang pakai lekton. Ya nggak gara-gara sing kelek ketokan.
Mana bulu kelengnya nggak pernah dicukur lagi ya. Itu yang bahaya sebetulnya. Khilafiyah itu wajar betul dalam Islam. Yang penting jangan saling menyalahkan. Dan tentunya saya ingin sampaikan 4 mazhab, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. 4 mazhab tidak ada yang membid'ahkan baca Quran buat orang mati. Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali berfatwa membaca Quran buat orang mati yang tafi'obi, bermanfaat. Jadi kalau kita ini bid'ah Pak, 3 imam udah bid'ah. Yang kedua, pendapat kedua Imam Malik, la tasilu ilaih. Baca Quran itu nggak nyampe buat orang mati. Lakinnahu hasan, tapi bagus. Mutawassilan ila Allah bitilkat tilawah. Tujuannya bertawasul kepada Allah dengan bacaan Quran itu. Maka tidak ada satupun yang membid'ahkan baca Quran buat orang mati. Ulama salafi, salafus salih, salaful ummah, ahlus sunnah wal jamaah. Makanya ada orang aku salafi tapi yasin bid'ah. Lu salafi mana sih? Bingung saya. Ulama salafi itu gak jauh-jauh, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Dan biasanya Pak, yang bid'ah ini mondok aja nggak pernah. Ketimbang dia tanya lu belajar di mana, ternyata cuma internet. Nanti kalau mati malaikat nanya, guru kamu siapa? Syekh YouTube al-internet. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Nggak bisa. Tapi saya ajarin dikit ini Pak. Kalau baca Yasin nggak sempet, baca Al-Fatihah jadilah. Karena Al-Fatihah itu begini, Al-Fatihah itu 5 quri'at lahu. Al-Fatihah itu tergantung niat yang membaca. Makanya Fatihah menjadi induknya sholat. Orang sholat nggak baca Fatihah, ngulang, nggak pakai sujud sahwi nggak bisa. Lupa Fatihah sujud sahwi nggak sah, ngulang sholatnya. Kan itu rukun. Fatihah dibaca buat orang mati, bagus. Buat mendoakan orang sakit, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat mendoakan yang sedang safar haji umroh, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat mendoakan anak kita yang lagi mondok biar betah, lagi kuliah biar gak nakal, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat suami hidung belang mata keranjang, bagus. Makanya ibu tak ajarin Bu, kalau punya laki hidung belang, kata saya rajin-rajin bacakan Fatihah, hilang belang di hidungnya, nggak akan keranjangan lagi matanya. Termasuk Al-Fatihah dibacakan buat bini yang mulutnya cerewet-kelewat, bagus. Makanya bapak-bapak tak ajarin kalau punya bini cerewet, ngomel aja kerjaannya di dapur, deketin jidatnya itu Al-Fatihah, langsung mingkem mulutnya. Nah kalau Al-Fatihah juga masih kepanjangan, mampu saja sekalian. Masa Fatihah juga masih kepanjangan? Nah yang berikutnya, ini yang terpenting kedua ya. 2 hal saja yang saya sampaikan. Di balik peristiwa kematian ini, ada peringatan bagi kita yang masih hidup, bahwasanya kita pasti akan mati juga. Betul tidak kira-kira? Makanya tertipu Pak, orang yang pengen hidup selamanya, dia menipu dirinya sendiri. Kata Khairil Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Nggak bisa. Jajal aja kalau nggak percaya. Bapak-bapak pengen hidup 150 tahun. Kalau umur sudah segitu, mata rabun, kuping budak, gigi ompong, bawah kena prostat, stroke campur bengek, nggak pengen panjang umur. Ya jangankan begitu Pak. Umpama umur nggak harus 100 tahun, bapak-bapak stroke bengek, prostat, terus cerewet, istri telat ngambil anduk marah, istri telat bikin teh marah, istri ngebatin. Apa kata istrinya? Kapan matinya orang satu ini? Percayalah sama saya. Ketemu mantu, apalagi mantu, jijik dia. Apaan mertua gua mati ya? Anak saja belum tentu mau ngurus, percayalah sama saya. Makanya tertipu yang ingin hidup selamanya, tertipu. Dunia bukan tempat kita, akhirat tempat pulang kita yang kekal abadi selama-lamanya. Makanya enak lah jadi orang Islam. Mengapa? Allah kasih tanda kematian. Makanya Umar bisa pesan, Amr bin As bisa pesan, semua bisa pesan. Kalau mati ada tandanya. Bahkan kalau orang kelimpang 100 hari sebelum aja sudah ada tandanya, 40 hari sebelum aja sudah ada tandanya. Makanya orang sering nyebut ini hari apa. Kalau sudah harinya, ini jam berapa. Bapak saya
sudah nyebut nanti saya mau jalan jauh hari Rabu kata dia. Kemudian yang berikutnya pas malam wafat meninggal dunia, ini jam berapa? Ngapa kata kita? Enggak, jam 3 waktunya saya jalan. Karena sudah Allah kasih kabar. Makanya kalau kita ini benar-benar belajar, Pak, ingat Allah, ingat kematian, Allah kasih tandanya. Kayak contoh sederhana, orang yang sudah mau mati, telapak kakinya kan melengkung. Walaupun dia sehat, melengkung. Kalau telapak kaki sudah melengkung, paling lama umurnya 3 hari, mati. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Ya siap-siap ya Pak, biar 3 hari lagi. Tulang belakang kita ini lepek. Orang yang sudah mau mati, terlentang di lantai lepek sama rantai. Nggak bisa nyelip telapak tangan kita. Duduk pun mesti cari senderan. Perasaan yang nyender-nyender di dalam. Kalau udah nggak tegak lagi, Abah Rafiq masih tegak, masih panjang belum beragama. Subhanallah. Mbak Surati yang bahaya. Tapi Pak Surati bukan pakai tulang belakang, pakai bahu nyendernya. Masih panjang umur berarti. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, makan saja kan sudah dicabut kelezatannya. Orang yang sudah mau mati, makan apapun terasa hambar. Makanya saya minta bapak-bapak tadi mencicipi kuenya. Masih ada rasanya nggak tiap-tiap kuenya? Masih panjang umur. Kalau hambar nggak lama lagi tuh. Nah, rokok saja kalau orang sudah mau mati, asapnya nggak ngebul lagi, turun ke bawah. Makanya bapak-bapak kalau lagi ngudut kok asapnya turun ke bawah. Nah, 3 hari lagi nih, nggak lama lagi. Kalau masih nguduk-nguduk panjang umur. Nah, mengapa Allah kasih alamat mati? Biar kita bisa memilih mati husnul khatimah. Mati sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak kisah ya Pak, di Bandar Lampung saja Ustaz Ferdinand lagi ngimamin tarawih, wafat, Allahu Akbar. Di Teluk ya Pak, di kampung Palembang itu ya, ya orang Jasim juga lagi mimpin doa, meninggal. Padahal dulu mantan preman itu, mantan orang nakal. Begitu dia tobat, meninggal wafat sedang mimpin doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, sedang di limit akhir. Ada teman saya Sofwan namanya, nama bapaknya Ustaz Sufyan, lulusan Mesir, LC, di kampung Lingsuh, Raja Basa. Meninggal dunia pas di penutupan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Klub wafat meninggal dunia. Orang kira dia guyon Pak, sengaja mendiemin doa, ternyata sudah meninggal. Kiai Bukhari Amin, ulama NU di Malang, sedang ceramah meninggal dunia. Subhanallah. Saya aja pengen lah Pak, lagi ceramah mati. Tapi jangan sekarang. Sekarang masih kemudaan Pak, bini masih muda soalnya. Bahaya nantinya. Masih banyak yang butuh ceramahnya. Kemudian ada yang lagi ngaji kan, korek lagi ngaji depan Gubernur Jawa Timur waktu itu ya, Bu Khofifah meninggal dunia, wafat, subhanallah. Atau di YouTube itu lagi sholat sujud meninggal. Yang paling dekat sama saya di Waihalim, di daerah Malabar, Masjid Al-Busra, sujud yang terakhir sholat subuh. Allahu Akbar. Sujud terakhir sholat subuh. Pikir orang ketiduran, ternyata sudah meninggal dunia. Bukan kiai, orang biasa saja. Tapi karena orangnya ikhlas, sama tetangga dia baik, nggak pernah jahat, sholat 5 waktu dijaga, Allahu Akbar. Tapi kalau kita nggak bisa kayak gitu, minimal kita mati sudah bertaubat. Sesuai dengan doa kita, wa taubatan qoblal maut. Mengapa mati sebelum sudah bertaubat? Karena taubat diterima oleh Allah. Saya ingin closing dengan kisah ya Pak, dan satu riwayat nantinya. Saya minta waktu dikit aja lagi. Jadi boleh jadi Pak, Jupe itu masuk surga. Boleh jadi ya, bukan pasti. Loh kok bisa? Nanti bapak-bapak kaget lah ketemu Jupe di surga. Kata Pak Yadi, ini Jupe ya? Iya. Kok kenal Mas Yadi, Pak Yadi ya? Berarti waktu bawa Damri ya Pak, ketemu Jupe ya. Kenapa lo bisa masuk surga? Ya bisa lah. Enggak, gimana ceritanya? Kamu kan mantan Gaspar Castanyo. Kata Jupe ceritanya begini, saya kan kena kanker, gundul rambut Pak, pala, karena kena kanker parah. Duit Jupe habis semua, kejual, tapi penyakit nggak sembuh. Pulang karena nggak sanggup lagi berobat ke luar negeri. Sampai Indonesia, malaikat datang, Jupe, apa katanya? Kalau lu mati sekarang ini, dosamu lagi habis, kok bisa dikafarat dengan penyakitmu?
Karena penyakit itu menghapuskan dosa-dosa. Jangankan kanker kayak Jupe, bapak-bapak, pening pala saja menghapuskan dosa 40 hari. Makanya kalau bisa kita ini sakit pala tiap 40 hari sekali, biar ngapusin dosa-dosa. Mata ini kan masih jelalatan lihat orang cantik kan. Kasih pening, jangan ngedumel, antum aja bodrek atau parame, apa yang cocok ya? 40 hari sekali, apalagi kanker kayak Jupe. Makanya begini, kalau bapak-bapak melihat ada orang sakit, nggak sembuh sakitnya sampai dia wafat meninggal dunia, tandanya dia mati tanpa dosa sama sekali. Allahumma amin. Jangan seuzon, sakit banyak dosa dia. Jangan. Kita yang ngomong begitu belum tentu selamat. Nah, Jupe kata malaikat, kalau lu mati sekarang nih tinggal tobat, di akhirat bangkit tanpa dosa, enak masuk surganya. Tapi kalau kamu panjang umur, kata malaikat, kamu ketemu lagi sama Gaspan Castanyo, nanti kamu maksiat lagi, keganjenan lagi, mati masuk neraka. Apa kata Jupe? Ya udah Kak, matiin aja sekarang, cabut nyawanya. Makanya Jupe di akhir langsung ke surga. Banyak nanya dia sama Pak Yadi kok belum nongol sekarang? Iya, mampir gua ke neraka, tapi bukan Pak Yadi yang ini ya Pak Yadi. Artinya Pak, tapi itu cerita karangan saya nggak dapat bocoran dari Pak malaikat, enggak Pak. Artinya kalau kita mau berhusnuzon, boleh jadi Jupe pun bisa masuk surga. Karena apa? Dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, mohon terima taubat umatku. Kata Allah, aku terima taubat umatmu kalau mereka bertaubat setahun sebelum ajal. Ya nyempring Nabi nangis. Kenapa kamu nangis Muhammad? Kalau itu takdirmu ya Allah, umatku pasti masuk neraka semua. Enggak sempat mereka taubat. Ya sudah, kata Allah, setengah tahun. Tapi kalau bisa jangan ya Allah. Ngapa kata Allah? Karena ada di antara umatku itu yang taubatnya sebulan sebelum ajal baru sadar taubat. Kalau begitu kata Allah, aku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat sebulan sebelum ajal. Kata Nabi, tapi ada ya Allah umat itu yang seminggu lagi mau tobat, baru seminggu lagi mau mati baru tobat. Kalau begitu kata Allah, aku terima tobat umatmu kalau mereka bertobat seminggu sebelum ajalnya. Tapi kalau bisa jangan ya Allah, karena ada di antara umatku yang sehari lagi mau tobat, sehari lagi mau mati dia tobat. Malam ini tobat, besok mati. Itu orang durian payung. Nggak tahu sebelah mana ya. Ya ini keluar apa ya? Ini keluar ya Pak ya. Orang durian payung. Apa duduk di luar apa di dalam? Kata Allah begini, Muhammad, ku terima tobat umatmu kalau mereka bertobat sehari sebelum ajal. Ya Allah, kata Nabi, bolehkah saya minta sekali lagi? Habis ini saya nggak akan minta lagi. Mohon betul, pepetkan lagi. Baik kata Allah, ini permintaanmu yang terakhir dan kamu nggak boleh minta lagi. Keterima taubat umatmu selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Oi, nangis Nabi Pak, saking terharunya, saking bangganya. Nabi langsung pamer di hadapan sahabat. Apa kata Nabi? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yaghargir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Alangkah baik, maha baik Allah yang selama ini kita sembah. Makanya hidup jangan pernah membenci siapapun. Saya punya rumus dalam hidup Pak, berbeda boleh tapi benci jangan. Marah boleh, benci jangan. Kesal boleh, benci jangan. Ngambek boleh, benci jangan. Karena orang yang kita benci belum tentu masuk neraka, sedangkan kita sendiri pun belum tentu masuk surga. Demikian dari saya, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.